10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di videoku. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian suka sama semua video-video yang aku share ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang antropologi. Nah, apa itu antropologi? Apa cabang-cabang antropologi? Yuk simak sampai akhir videonya. Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari manusia secara komprehensif, baik secara fisik maupun budaya, dalam berbagai konteks waktu dan ruang. Disiplin ini melibatkan penelitian dan analisis tentang asal-usul manusia, evolusi fisik dan budaya, serta variasi dan perubahan budaya yang terjadi di antara kelompok manusia di seluruh dunia. Antropologi juga mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta berbagai sistem sosial, agama, bahasa, dan kepercayaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, antropolog menggali pemahaman yang mendalam tentang keragaman manusia dan memahami bagaimana keberagaman ini memengaruhi pola-pola sosial, budaya, dan perilaku manusia. Cabang-cabang ilmu antropologi. 1. Antropologi fisik, juga dikenal sebagai bioantropologi. Cabang ini mempelajari evolusi fisik manusia, keragaman manusia dalam hal morfologi tubuh, genetika populasi, serta interaksi antara lingkungan fisik dan perkembangan fisik manusia. 2. Antropologi budaya, juga dikenal sebagai sosioantropologi. Cabang ini mempelajari kebudayaan manusia, termasuk norma, nilai, kepercayaan, bahasa, ritual, dan praktik-praktik sosial. Fokusnya adalah pada keragaman budaya di seluruh dunia dan cara manusia mengorganisir dan memberi makna pada kehidupan mereka. 3. Antropologi arkeologi. Antropologi arkeologi mempelajari manusia masa lalu melalui peninggalan materi, seperti artefak, situs arkeologi, dan sisa-sisa manusia purba. Arkeolog berusaha memahami perkembangan budaya manusia dari zaman prasejarah hingga sejarah modern. 4. Antropologi linguistik. Antropologi linguistik mempelajari bahasa manusia dan hubungannya dengan budaya dan masyarakat. Antropolog linguistik meneliti struktur bahasa, proses sosial dalam pembentukan bahasa, serta peran bahasa dalam identitas, kekuasaan, dan komunikasi manusia. 6. Antropologi visual. Antropologi visual menggunakan media visual seperti fotografi, film, dan seni rupa sebagai alat untuk memahami dan menyampaikan pengetahuan tentang kebudayaan manusia. Ini meliputi dokumentasi kehidupan dan budaya masyarakat yang berbeda, serta analisis terhadap representasi visual dalam budaya. Manfaat pembelajaran antropologi. Pemahaman tentang sejarah dan evolusi manusia melalui cabang-cabang seperti antropologi fisik dan arkeologi. Pembelajaran antropologi memberikan pemahaman tentang asal-usul manusia, evolusi fisik dan budaya manusia, serta peran teknologi, lingkungan, dan perkembangan sosial dalam sejarah manusia. 2. Perspektif sosial dan global. Studi antropologi memungkinkan Grammars untuk mendapatkan wawasan tentang masyarakat dan budaya di berbagai belahan dunia. Ini membantu dalam memahami keterkaitan dan interaksi antara manusia dari berbagai latar belakang budaya dan mempersiapkannya untuk berperan dalam masyarakat global yang semakin terhubung. 3. Keterampilan analisis dan penelitian. Studi antropologi mengajarkan keterampilan analisis kritis, observasi, wawancara, dan penelitian lapangan. Ini membantu dalam mengembangkan kemampuan analisis yang kuat dan penelitian yang mendalam, yang berguna dalam berbagai karir dan kehidupan pribadi. 4. Pemahaman tentang kebudayaan.
Pembelajaran antropologi dapat membantu teman-teman dalam memahami berbagai kebudayaan di dunia, termasuk norma, nilai, tradisi, dan praktik-praktik budaya yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk lebih menghargai keragaman manusia dan mempromosikan toleransi antar budaya. Penerapan antropologi di berbagai bidang tempat kerja. Bisnis dan manajemen. Antropologi bisnis membantu perusahaan memahami konsumen mereka dengan lebih baik. Dengan menggunakan penelitian lapangan dan analisis budaya, perusahaan dapat mengidentifikasi preferensi konsumen, tren pasar, dan strategi pemasaran yang efektif. Antropolog juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan organisasi yang inklusif dan beragam, serta mengelola perubahan budaya dalam organisasi. 2. Pelayanan kesehatan. Antropologi medis berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memahami kebutuhan dan preferensi pasien dari berbagai latar belakang budaya. Antropolog medis juga membantu dalam merancang program-program kesehatan masyarakat yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. 3. Penyiaran dan media. Antropologi media membantu dalam memahami cara media memengaruhi persepsi, nilai, dan perilaku masyarakat. Ini membantu dalam pengembangan konten media yang lebih relevan dan memahami dampak media dalam membentuk opini dan budaya populer. 4. Pendidikan dan penelitian. Dalam bidang pendidikan, ilmu antropologi dapat membantu dalam merancang kurikulum yang inklusif dan beragam, serta memahami dinamika sosial dan budaya di lingkungan pendidikan. Dengan memahami perbedaan budaya dan gaya belajar, antropolog dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif.